adalah kisah pencarianku tentang cita rasa yang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Laire Siwi Mentari namaku. Orang memanggilku Laire. Kehidupan membawaku mengarungi Jakarta hingga Jerman. Namun, ada sesuatu yang memanggilku untuk mengendapkan perjalananku menyusuri jejak rasa Nusantara di kota Yogyakarta. Pagi ini, aku dipercaya kedua sahabatku, Randy dan Cynthia, untuk menghidangkan jamuan spesial bagi mereka. Aku seperti mendengar bisikan dari batu-batu candi. Mungkin inilah jawaban dari segala kegelisahan. Aku sudah menghadirkan cita rasa Nusantara di tempat ini. Namun, terlintas di pikiranku untuk menghidangkan sesuatu yang spesial dari masa lalu. Cita rasa Mataram kuno, warisan leluhurku. Sesuatu yang terus memanggilku. Yogyakarta, tempatku menetap. 25 km ke arah selatan Gunung Merapi. Kota yang memberiku inspirasi hidangan tiada henti. Wilayah yang masih teguh menjaga akar budayanya. Kita masih bisa melihat semuanya dijaga melalui apa yang dikenakan, apa yang diminum, dimakan, dan apa yang ditempati, yang semuanya masih bersinergi dengan nilai-nilai mistis dan spiritual yang masih lestari. Yogyakarta dengan bentang alam dan hasil buminya yang melimpah, maka tidak mengherankan keanekaragaman makanan dan minumannya begitu kaya. Dan sesungguhnya di antara kekayaan itu, kita masih bisa menemukan jejak-jejak rasa dari Mataram kuno, kekayaan ribuan tahun yang lalu yang terus bertahan hingga saat ini. Pada zaman Mataram kuno, ternyata ciptaan nenek moyang kita itu bukan main. Tidak hanya cita rasanya, akan tetapi juga khasiatnya bagi kesehatan kita. Jadi kita harus merasa sangat beruntung menjadi bangsa Indonesia. Jadi zaman dulu kan belum ada mentega, belum ada margarin, lalu belum ada minyak. Mereka menggunakan santan. Kemudian untuk memberi rasa lain, bisa ditambahi dengan cabai. Nah, sebelum ada cabai ditemukan, mereka menggunakan jahe atau menggunakan kemukus. Seperti potongan teka-teki, inspirasi juga hadir bersamaan dengan angin lembut yang membawakan aroma kemukus yang tumbuh di halamanku. Ya, kemukus, rempah pedas yang digunakan nenek moyang sejak zaman Mataram kuno. Aku
mulai menyusun potongan-potongan inspirasiku. Rempah, bumbu, bahan-bahan, dan juga seseorang dari masa lalu. Aku tidak tahu dia siapa, tapi aku merasa dia selalu ada dan menuntunku untuk menemukan resep masa lalu, menggali kembali kekayaan rasa Mataram kuno, warisan leluhurku. Sosok ini yang dalam imajiku meliukkan tubuh magisnya di antara tumpukan batu, kemudian menuntunku menyusuri relief-relief candi dan membuka gerbang inspirasiku. Pahatan kuliner masa lalu, kuliner Mataram kuno dari ribuan tahun yang lalu. Dan aku melihat sosok yang mirip dengannya dipahat di salah satu kaki candi suci Prambanan. Inspirasiku memasak banyak datang dari perjalananku. Tidak hanya dari makanan, tapi dari tekstur, warna, rasa, apapun yang aku lihat, apapun yang aku temukan, apapun yang aku sentuh dan rasakan. Namun kali ini, sosok yang selalu membayangiku justru menuntunku ke sebuah candi. Dan pernahkah kalian membayangkan, di antara ratusan ribu batu agung yang menjulang ini, aku menemukan warisan suguhan yang sudah berusia ribuan tahun lamanya. Kekayaan tersembunyi, cita rasa Mataram kuno yang dipahat indah di relief Prambanan. Kita bisa melihat adanya jejak-jejak kuliner pada masa lalu, terutama pada era-era Kerajaan Medang atau Mataram kuno itu. Salah satunya adalah di relief Candi Brahma. Itu ada adegan ketika para rasi itu sedang berpesta setelah melakukan upacara. Nah, ini sesuai juga dengan kitabnya sendiri, Mbak. Jadi ada kitab Ramayana, Kakawin itu di pupuh 25 itu disebutkan bahwa setelah melakukan pemujaan, maka kemudian pihak kerajaan itu menyelenggarakan makan, pesta makan gitu. Di situ banyak sekali digambarkan, kalau menurut Kakawinnya sendiri itu ada berbagai macam hidangan yang dari daging dan kudapan serta minuman. Rempah ini sudah dikenal ya, sudah sejak lama. Bahkan kata rempah-rempah ini ditemukan di Kakawin Jawa kuno Ramayana, di pupuh, terutama tempatnya di pupuh 26 gitu ya. Rempah itu mesti awetan, lalu kemudian ditahan lama dan diperdagangkan dalam jangka waktu yang cukup lama dan jumlahnya cukup banyak. Dia memberi rasa, misalnya pala, merica atau lada, kayu manis. Itu yang asli Indonesia ya.
Aku mempersiapkan semua bahan. Jahe, merica, kapulaga, gula jawa, cengkih, kayu manis, dan sejumput garam. Jahe aku bakar dulu agar lebih wangi aromanya. Kemudian, bahan-bahan ini aku rebus dalam 2 liter air yang aku taruh dalam sebuah wadah dari tanah. Bahan dari tanah ini juga telah digunakan nenek moyangku dari Mataram kuno, serta memberikan aroma yang khas kepada olahanku. Kemudian, gula jawa ditambahkan terakhir untuk memberikan rasa manis. Minuman berbahan aneka rempah dan rempah sebagai sebuah kekayaan yang telah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu dengan sejuta khasiatnya. Nah, sedangkan di reliefnya sendiri itu kita bisa melihat bahwa gak cuma daging tetapi juga ada makanan laut ya, kayak misalnya ikan, terus kemudian ada belut, ada getam atau kepiting, itu juga kita bisa temukan di relief tersebut gitu. Dan terutama ya itu ikan yang kita identifikasi sebagai ikan kutuk atau ikan gabus. Biasanya ikan yang hidup bergerombol. Itu filosofinya adalah bahwa kebersamaan itu adalah penting untuk mengatasi bahaya. Ikan gabus, kunyit, merica, jahe, bawang merah, bawang putih, daun salam, serai, daun jeruk, dan juga santan, kusiapkan untuk menu Kelaka Wagalan ini. Kemudian, ikan gabus kusayat dan kukeringkan dengan cara diasap. Dalam cobek batu besar, kuhaluskan beberapa bumbu. Kemudian, ikan yang telah kuasap beberapa jam, kupotong menjadi beberapa bagian. Lalu bumbu halus kurebus, sebab leluhur Mataram kuno tidak mengenal teknik menggoreng, sehingga makanan pun lebih sehat dalam pengolahannya. Lalu masukkan serai, daun jeruk, daun salam, kemudian tambahkan santan.
aduk hingga matang dan masukkan potongan ikan. Perjamuan Randy dan Cynthia menjadi sangat indah dan spesial dengan menu-menu Mataram kuno. Dari penelusuran relief candi, obrolanku dengan ahli gastronomi hingga arkeologi, buku-buku yang aku baca, dan keping-keping yang dibawa sosok masa lalu, semuanya menjadi sumber inspirasi. Olahan kepiting, dual-dual atau dodol, olahan ikan kelaka wagalan, buah-buahan yang ada dalam relief, serta kinca atau fermentasi asam, kuluban, nasi putih, serbat jahe, dan sayur batang pisang atau kuelan harias. Leluhur kita telah menyimpan rahasia terhadap cita rasa yang tidak hanya lezat, tetapi juga sehat. Tidak hanya soal rasa, tapi juga tentang cara. Kekayaan yang melampaui lorong waktu, beribu-ribu tahun lamanya, dan sesungguhnya tidak pernah terputus dari kita. Dan bahwa sesungguhnya bangsa kita adalah bangsa budaya yang memuliakan makanan, menjadikan apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita sebagai sebuah berkat dan doa. Karena sesungguhnya tubuh adalah bagian dari alam semesta.
Musim Haji 2020 resmi dimulai dino iki ke jamaah calon haji teko Indonesia. Gubernur Jatim melok langsung nemoni para buruh ambek meringoti dino buruh bareng-bareng. Montor-montor spot iki melaku buanter iring-iringan sadurunge ngalami kecelakaan. Maite pendaki iki akhirnya kasul dievakuasi teko jurang. Saiki faktor nilai akademik dadi prioritas timbangane sistem zonasi utawa jarak. Saksikan Pojok Kampung cuma nang JTV. Wow. Aha. Wow. Mantap suaranya. Yahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang sama Yahut. 5 dari 8 jembatan putus dan beberapa pelengsengan yang rusak akibat banjir akhirnya diperbaiki. 9 koper tidak menutup kemungkinan adanya upaya penyelundupan rokok ke Arab Saudi. Tradisi tahunan seperti nyadran atau bersih desa ini masih dilestarikan warga desa Edi, warga Kebomas Gresik, sukses menggeluti budidaya bonsai. Wine berbahan pepaya Bangkok ini ternyata rasanya tak kalah dengan minuman. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Konco-konco Jawa Timur, saya langsung ke Pak Jum ini. Jadi masyarakat tetap menjaga hutan, tetap lestari, tapi juga dapat makan di sini. Membedakan cukai asli dan palsu. Tembakau yang ditanam di Indonesia, pertanian, terutama pertanian tembakau, memberikan edukasi pembiasaan. Kapan gizi ini bisa dievaluasi dan tidak. Anak PAUD sama SD kelas 1 sampai kelas 3 kita berikan makan pagi gratis. Makan pagi? Makan pagi. Sampai Banyuwangi, ragam budaya lestari. Mojopahit, Singosari, Kediri, Kutingono. Ayo rek, kuyuk makaryo. Jawa Timur tambah joyo. JTV 100% dongeng Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur, ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur, kembali berkumpul menjadi satu. JTV mantu kan itu filosofi dari tanah Jawi, semua beraksi. Atusan MC dan dedikasi, semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Reyok ludruk campur sari. Teko Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit, Singosari, Kediri, Kutingono. Ayo rek, kuyuk makaryo, Jawa Timur tambah
kita ketemu di kelas kreatif, seni itu menyenangkan. Kita masih tetap belajar tentang keaktoran dan seni peran. Tapi kali ini kita akan belajar lebih jauh tentang bagaimana seorang aktor melatih dirinya untuk menggali potensi yang dimiliki dirinya. Mulai dari seni pernafasan, mengolah tubuh, konsentrasi, sampai mengolah suara untuk kepentingan teater. Ayo, mari kita simak bersama. Teman-teman, konsentrasi itu sangat penting dalam mengerjakan apa saja sebenarnya. Apa saja yang ingin kita lakukan dengan sebaik mungkin, gitu ya. Itu memerlukan konsentrasi. Dalam berakting, kita juga memerlukan konsentrasi itu. Sangat memerlukannya. Konsentrasi adalah pemusatan pikiran pada suatu hal. Jadi, untuk memusatkan pikiran itu kepada satu hal itu, kita harus ada niat, ada kerelaan untuk menyisihkan semuanya yang lain yang tidak berhubungan dengan sasaran konsentrasi kita itu. Nah, sebagai aktor, konsentrasi kita itu tertuju pada peran kita dan pada memelihara, merawat keyakinan kita tentang apa yang kita lakukan di panggung dan tentang siapa yang sedang aku perankan ini. Kepercayaan atau keyakinan diri tentang itu jangan sampai meleset, jangan sampai kepleset, terus dipegang teguh. Karena itu adalah kunci untuk juga membuat penonton yang menonton teman-teman percaya bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman di panggung itu sesuatu yang benar. Konsentrasi ke dalam diri dan keluar diri sekaligus. Ke dalam diri menjaga keyakinan, keluar diri, ini yang penting. Karena kita bermain dengan yang lain. Kesadaran untuk menanggapi teman bermain tidak sebagai teman bermain, melainkan sebagai tokoh-tokoh di sekeliling tokoh yang sedang kalian perankan. Konsentrasi sangat penting. Saya mencoba menggunakan tangan saya. Ini praktikannya. Ketika tidak terjadi apa-apa, hubungan si A dan si B ini tidak ada hubungan apapun, lalu saya membuat narasi harus punya hubungan. Maka ketika dia berhubungan, maka harus dicari sebab akibat. Ya, nah ini analisa naratif yang praktika juga loh. Sekarang ini si A, ini si B. Si A menjadi penuntun, menjadi director. Kemanapun director pergi, pemain akan ikut. Ikut. Kemanapun pergi, ikut. Ini yang membuat dia mengikuti ini ada sebab akibat karena yang satu membuat aksi, yang lain membuat reaksi. Di mana konsentrasi itu? Di sini. Nggak usah jadi kenaro, harus bertapa dulu. Sini. Ini konsentrasi. Ketika kita mainkan ini, ditanya alamat juga saya bingung, ha? Ditanya alamat rumah saya juga bingung. Kenapa? Konsentrasi saya tidak di alamat. Konsentrasi saya tidak menjawab nama saya siapa. Konsentrasi saya ada narasi yang aku ciptakan. Ada hukum sebab akibat.
Karena ada mau dan ada penolakan. Ada aksi, ada reaksi. Ada tesa, ada antitesanya. Ya kan? Nah, sehingga dengan demikian pemusatan pikiran itu bisa diciptakan oleh kita sendiri. Jadi kita selalu begini, pada akhirnya ini sedang dibentuk sebuah narasi. Walaupun berpisah, dia tetap mengikuti kemanapun pergi dengan jarak berapapun. Jarak ini masih bernama narasi. Nah, itulah ungkapan-ungkapan amatir yang tidak perlu sekolah jauh-jauh. Sekolahnya cuma perasaan aja. Begini aja. Pakai. Lakukan itu setiap kali. Bahwa kamu mengikut apa yang diajak oleh orang itu. Kemanapun itu pergi. Konsentrasinya di mana? Pada narasi. Bentukkan sebab akibat sebuah cerita karena ada tokohnya, ada lokasinya, ada problemnya. Iya, buat saya pribadi tidak terlalu susah ya, karena saya memang orang yang sangat percaya sama kekuatan ilahi. Jadi saya setiap kali saya melakukan sesuatu itu saya selalu mohon pada Tuhan dulu, karuniai saya yang terbaik gitu. Jadi itu adalah salah satu dari meditasi saya gitu. Nah, terus saya kasih contoh Tuti Indra Malaon yang menurut saya tetap orang yang terhebat lah kalau soal acting ya gitu. Nah, terus beliau itu kalau sudah mau, apakah itu sedang latihan ataukah itu sedang betul-betul dalam proses pertunjukannya, itu kalau sedang on itu tidak bisa diajak bercanda gitu, tidak bisa diajak bercanda, sudah diem, akan cari satu posisi, beliau diem, dan itu menurut saya meditasinya gitu. Ya, konsentrasi dengan sendirinya kalau kita sudah, itu yang kembali lagi resepnya si Teguh Karya, bahwa ingat lo ya, penonton itu keluar uang, keluar tenaga, keluar waktu, buang uang, buang tenaga, buang waktu, buang tenaga, buang uang. Dosa kita kalau tidak memberikan yang terbaik. Itu adalah satu modal konsentrasi kita. Nah, baru soal konsentrasi dan pernafasan saja sudah menarik. Dan ternyata teknik itu bisa kita gunakan untuk kita konsentrasi pada saat kita belajar. Akan ada banyak hal lain yang lebih menarik apabila teman-teman tetap belajar seni peran. Ayo. Nah, biasanya dalam latihan-latihan dasar keaktoran, khususnya teater yang saya kenal, latihan konsentrasi ini digabung dengan latihan pernafasan. Pernafasan ini juga sangat penting. Pernafasan bisa mendukung vokal kita kalau pernafasan kita baik, terkuasai dengan baik, dan juga bisa mendukung kita dalam menghidupkan emosi, memberikan bobot emosi pada tindakan atau ucapan kita. Kita bisa mensugestinya dengan memainkan nafas. Sasaran konsentrasi apa? Sasaran konsentrasi adalah pada udara yang kita hirup masuk ke paru, kita tahan sebentar, sementara kita turunkan. Ini teman-teman, antara rongga dada dan rongga perut ini ada sekat yang namanya diafragma. Diafragma ini dalam keadaan normal itu seperti ini posisinya.
Ketika kita menghirup nafas, diafragma ini kita tekan ke bawah. Nah, supaya apa? Supaya anginnya masuk ke perut. Tidak. Udara tidak pernah masuk ke perut. Supaya paru-paru kita terbebas. Tadinya kan gini, ini paru-paru. Betul kan? Nah, paru-paru menjadi longgar, bisa menghirup udara sebanyak mungkin, kemudian kita keluarkan dari mulut. Nah, sasaran konsentrasi kita pada latihan nafas adalah masuk dan keluarnya nafas ini, dan juga rasa sensasi bagaimana hangatnya nafas itu masuk ke tubuh kita. Jadi teman-teman, itu tadi pernafasan ya, latihan pernafasan digabung dengan latihan konsentrasi. Nah, ini masih bisa lagi kita gabungkan dengan satu jenis latihan lain yang kaitannya dengan kesadaran tubuh, kesadaran gerak tubuh, dan merasakan gerak tubuh. Saya akan mencoba menyampaikan satu latihan gerak yang sederhana, yang sangat dasar, yaitu berjalan. Pertama-tama atur nafas. Irama. Lalu mulailah berjalan seenak mungkin. Sambil tetap mengatur nafas. Nah, lalu teman-teman coba ya, rasakan apa yang terjadi sebetulnya ketika kita berjalan ini. Dinikmati saja berjalannya. Ketika kita melangkah, kita meletakkan kaki apa dulu, bagian mana dulu yang menyentuh lantai atau tanah, lalu disusul dengan mana, terus ada tegangan-tegangan di mana. Ketika kita mengangkat, ketika kita percepat langkah kita, apa yang terjadi, bagaimana respon tangan terhadap langkah kita yang makin kita percepat ini. Coba disadari itu semua dan dirasakan, dinikmati begitu ya. Nah, terus ini karena saya sambil bicara, saya tidak sambil mengatur nafas saya, tapi nanti teman-teman mencobanya dengan tetap mengatur nafas berirama begitu. Latihan barusan berjalan dengan irama, seirama nafas yang teratur, itu memperpeka perasaan kita tentang irama, perasaan kita tentang bagaimana mengharmoniskan nafas dengan gerak tubuh. Juga kita mempersegar kehadiran kita, kesadaran tentang kehadiran kita, tentang bagaimana nikmatnya hal-hal yang sangat sederhana yang biasanya secara sehari-hari sudah kita lupakan. Ini tadi contohnya berjalan. Berjalan ternyata sesuatu yang enak juga. Ternyata tidak hanya fungsi membawa badan dari satu titik ke titik yang lain, tapi juga ada fungsi estetiknya, fungsi kenikmatannya, fungsi keindahan rasanya situ. Juga kita menyadari bahwa kita selama ini ternyata dibantu oleh yang namanya sendi-sendi itu. Di sini ada sendi peluru, di sini ada sendi pelana, ada sendi engsel dan sebagainya. Nah, sebenarnya kalau ditanyakan mana bagian tubuh yang perlu dilatih untuk mendukung keaktoran, ya sebenarnya semua perlu dilatih. Semua persendian-persendian kita ini dari lengan ini sampai ke siku, lalu dari tangan ke bawah ke pergelangan, lalu sampai ke jari-jari dan sebagainya, juga kaki, itu perlu kita latih. Ada ungkapan, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Bagi seorang aktor, kita harus bisa mengolah tubuh kita agar tetap menjadi sehat. Kita juga akan semakin mengenal tubuh kita. Apalagi yang harus kita ketahui pada tubuh seorang aktor. Nanti
kita akan perdalam dalam lanjutan ini. Nah, suara vokal kita ingat ada aspek volume, ada aspek tinggi rendah, pitch, ada aspek timbre atau warna suara. Ketika kita memerankan seorang tokoh dalam lakon, dalam cerita drama, kita memanfaatkan aspek-aspek itu dalam kombinasinya dengan kecepatan pengucapan dan intonasi lagu kalimat. Kecepatan dan intonasi atau lagu kalimat. Ini kita gabungkan untuk menghasilkan pengungkapan dari image di dalam diri kita, citra di dalam diri kita tentang tokoh itu. Nah, ketika kita mau mengungkapkan citra batin tentang tokoh itu dengan dialog yang dia ucapkan seperti ada dalam lakon, kita menggunakan aspek-aspek vokal atau suara itu dalam gabungannya, dalam kombinasinya dengan kecepatan dan intonasi. Saya memberi contoh. Variasi kecepatan. Cara baca pertama, cara pengucapan pertama. Seandainya aku lebih kuat, aku adalah raja kalian. Tapi karena kalah, aku pengkhianat, pengecut. Coba saja Anda yang menang aku. Tapi sejarah tidak memihak aku. Kalau bicara objektif, sejarahlah yang benar. Kita variasi, kita kontraskan dengan speed atau pace kecepatan ini. Dengan timbre yang sama, dengan nada yang kira-kira sama. Seandainya aku lebih kuat, aku adalah raja kalian. Tapi karena kalah, aku pengkhianat, pengecut. Coba saja Anda yang menang aku. Tapi sejarah tak memihak aku. Kalau bicara objektif, lebih cepat, lebih datar. Kita variasi intonasinya. Seandainya aku lebih kuat, aku adalah raja kalian. Tapi karena kalah, aku pengkhianat, pengecut. Coba saja andai yang menang aku. Tapi sejarah tidak memihak aku. Kalau bicara objektif, sejarahlah yang benar. Intonasinya kita ubah-ubah, kesan yang ditangkap juga berbeda-beda. Timbrenya kita ubah. Seandainya aku lebih kuat, aku adalah raja kalian. Tapi karena kalah, aku pengkhianat, pengecut. Coba saja andai yang menang aku. Macam itu. Jadi ada berbagai variasi dan teman-teman semoga melihat efeknya dari perbedaan-perbedaan itu. Kesannya lain, suasana batin yang diungkapkan juga lain. Begitu. Nah, selain mengubah timbre, warna suara kita teman-teman kadang-kadang juga dihadapkan tantangan yang tidak enteng, tidak ringan. Misalnya ketika kita harus memainkan atau memerankan seorang tokoh yang kebetulan berbeda etnisitasnya dengan kita. Berbeda etnisitas sebenarnya tidak terlalu menjadi persoalan dalam bersuara. Cuma memang ada warga-warga etnik tertentu yang mempunyai logat yang kental dan khas daerah kelahirannya. Nah,
Kalau saya misalnya yang lahir di Jawa, di Jogja itu harus bermain sebagai seorang ibu dari Papua misalnya yang berbahasa Indonesia, bagaimana ini? Saya harus mengubah timbre saya dan sekaligus mengubah dialek saya, cara ucap saya dalam berbahasa Indonesia. Nah, ini sekedar contoh ya, sekedar contoh bagaimana mereproduksi. Saya akan berusaha mereproduksi dialek etnik yang berbeda-beda. Seandainya aku lebih kuat, aku adalah raja kalian. Tapi karena kalah, aku pengkhianat, pengecut. Coba saja, Anda yang menang aku. Tapi sejarah tidak memihak aku. Kalau bicara objektif, sejarahlah yang benar. Untuk sejarah, aku ini jalan buntu, tak kurang tak lebih. Nah, sabobot yang budalun bertanggung jawab, ngebaca hikayat perang sabit. Peraya anak kita, no? Nah, teh, Lid, naon. Jadi ini memang penting untuk teman-teman pelajari. Perbanyaklah teman dari etnik yang berbeda, yang syukur-syukur masih berdialek kental daerah kelahirannya, kampung halamannya. Itu sangat berguna untuk seorang yang mau belajar acting, belajar seni peran. Sekaligus saya tambahkan dan sisipkan di sini. Di sini juga pentingnya observasi. Observasi memang tidak hanya dalam artian mengamati dengan mata, tapi juga menyerap dengan indera yang lain dalam hal ini. Kini teman-teman semakin tahu, untuk menjadi seorang aktor yang baik, teman-teman harus mengenal dan menguasai teknik konsentrasi, olah tubuh, mengolah suara, dan pernafasan. Selanjutnya, kita akan terus memperdalam seni peran. Belajarlah terus, karena belajar seni peran itu sungguh menyenangkan. Perdagangan ilegal sianida di Surabaya dibongkar Mabes Polri. Berkedok guru spiritual, pria di Mojokerto cabuli 8 perempuan. Jatan ras, Polda Jatim tembak pelaku komplotan spesialis pencurian mobil pick-up antar kota. Larangan kepada perusahaan yang menerapkan batas usia dalam proses rekrutmen kerja. 40 tahun menabung, nenek penjual kue keliling asal Lamongan berangkat haji. Saksikan Pojok TV hanya di JTV. Wow. Aha. Wow. Mantap suaranya.
5 dari 8 jembatan putus dan beberapa pelengsengan yang rusak akibat banjir akhirnya diperbaiki. 9 koper tidak menutup kemungkinan adanya upaya penyelundupan rokok ke Arab Saudi. Tradisi tahunan seperti nyadran atau bersih desa ini masih dilestarikan warga desa Edi, warga Kebomas Gresik, sukses menggeluti budidaya bonsai. Wine berbahan pepaya Bangkok ini ternyata rasanya tak kalah dengan minuman. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Musim Haji 2020 resmi dimulai dino iki ke jamaah calon haji teko Indonesia. Gubernur Jatim melok langsung nemoni para puro ambek meringoti dino puro bareng-bareng. Montor-montor spot iki melaku buanter iring-iringan sadurunge ngalami kecelakaan. Maite pendaki iki akhirnya kasil dievakuasi teko jurang. Saiki faktor nilai akademik dadi prioritas timbangane sistem zonasi utawa jarak. Saksikan Pojok Kampung cuma nang JTV. Sampai Banyuwangi, Ragam budaya lestari. Mojopahit, Singosari, Kediri, Kutingono. ayo rek guyub makarya. Jawa Timur tambah joyo. JTV 100% dongeng Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. JTV Mantul mantulkan untuk filosofi dari tanah Jawi semua beraksi. Atur MC dan dedikasi semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Reyok ludruk campur sari. Teko Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit, Singosari, Kediri, Kutingono.